Hal negatifnya adalah tentang bagaimana dapat menyakiti dan juga dapat membunuh. Hana, 둘셋. 안녕하세요 친구들, 유솔킴입니다. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting, don't give up. Nah for this time, aku akan ngajakin kalian semua untuk ngebahas teori dari ENHYPEN yang given taken. But wait, tahan dulu nih guys. Sebelum kita ngebahas teorinya bersama-sama, aku mau minta dulu bantuan kepada para engine semua yang baik hati, nggak sombong juga ya. Langsung aja bantu perkembangan channel aku ya guys. Jebol. Langsung aja subscribe channel aku, like and comment video ini, serta jangan lupa juga buat share video ini sebanyak-banyaknya kepada para engine yang lain supaya mereka semuanya juga paham dengan teori dari ENHYPEN. Dan jangan lupa juga nih buat follow sosial media aku. Di Instagram itu ada @yusolkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @yusolkim2. Dan saham nih dah cingedul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas teorinya bersama-sama. Oke cingedul, seperti biasa ya dalam memecahkan teori aku di sini ngebagi jadi beberapa poin. Itu tujuannya adalah nggak lain supaya kalian nanti mudah untuk mengerti seperti apa teori sebenarnya. Dan langsung aja kita mulai dari poin yang pertama, yaitu tentang judulnya given taken. Given taken, memberi, menerima. Apa sih maksud dari judulnya ini? Oke, sebenarnya maksud dan juga teori keseluruhan dari ENHYPEN yang given taken itu udah ada pada lagunya sendiri. Kebanyakan dari kalian yang memecahkan teorinya itu enggak mecahin dulu makna dari lagunya. Jadi otomatis kalian nanti akan merasa sangat sulit banget tentang cerita apa yang dibentuk oleh ENHYPEN di given taken. Jadi tugas kita yang pertama adalah memahami makna lagunya secara dalam. Barulah kita akan paham seperti apa teori dan cerita yang dibentuk oleh ENHYPEN itu sendiri. Nah seperti yang diungkapkan oleh pihak yang memproduce lagu dari ENHYPEN yang given taken, yaitu Wonderkid, Big Hit, dan juga Bang Si-hyuk. Jadi given taken ini merupakan lagu pop hip hop yang gelap namun energik, yang mengekspresikan emosi rumit dari 7 anak laki-laki yang berdiri di garis awal baru setelah mereka mencapai impian mereka untuk debut. Title track Given Taken mengacu pada pertanyaan, apakah para membernya diberi untuk dapat debut atau apakah mereka telah melakukan atau menerimanya sendiri. Dan setelah aku menganalisis makna lagunya, sama seperti apa yang dikatakan oleh pihak produsernya, para membernya di sini emang berada dalam emosi yang kebingungan di hari pertama atau kelahiran mereka alias debutnya. Mereka akan menghadapi matahari pertama mereka, yang mana matahari tersebut seolah-olah membakar mereka. Kenapa mereka terbakar? Karena mereka bukanlah manusia. Mereka adalah vampir yang tidak tahan terkena cahaya matahari. Oleh karena itulah mereka menyelam ke dalam matahari yang berwarna merah. Matahari yang berwarna merah itu adalah matahari yang dapat kita jumpai di saat matahari akan terbit dan juga di saat matahari akan terbenam. Jadi di sana ya para vampir masih bisalah terkena matahari. Makanya musik video debut showcase mereka ya, debut showcase-nya pertama itu kan banyak banget nih efek-efek merah. Efek-efek merah tadi itu melambangkan tentang blood moon dan juga matahari yang berwarna merah. Jadi dengan matahari yang berwarna merah, di sana mereka akan menyelam dan menemukan jawaban atas sesungguhnya. Apakah mereka diberi atau menerima takdir mereka menjadi seorang vampir atau debut menjadi seorang idol K-pop. Begitu loh maksudnya guys. Dan kita akan lanjut lagi. Awalnya mereka itu ragu untuk menerimanya. Hati mereka itu dipenuhi oleh ketidakpercayaan. Namun pada akhirnya mereka memutuskan untuk mencari jawaban yang sesungguhnya. Jadi ada 3 jawaban yang akan mereka dapatkan. Yang pertama ada given, yang kedua ada taken, dan juga ada fate atau takdir. Takdir yang membuat mereka untuk dapat debut. Dan dalam teorinya, takdirlah yang membuat mereka menjadi seorang vampir. Jadi sekarang udah mengerti kan dengan maksud tulisan dari fate di bagiannya Songhoon kalau nggak salah. Itu adalah hal yang menjelaskan bahwa mereka memang telah ditakdirkan untuk menjadi seorang vampir. Atau lebih tepatnya adalah dalam dunia nyata, mereka itu telah ditakdirkan untuk menjadi seorang idol K-pop. Seperti itu guys. Sekarang apakah udah paham dengan maksud dari judulnya Given Taken? Dan udah paham dengan cerita seluruhnya? Kesimpulan ceritanya udah paham? Kalau kalian belum paham, kalian bisa langsung ulangi di bagian poin 1 ini ya. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang The Promised Neverland. Banyak dari para engine itu menyadari bahwa koneksi antara teori ENHYPEN dengan seri manga Jepang yang berjudul The Promised Neverland. The Promised Neverland sendiri itu berlatar pada tahun 2045, menceritakan tentang seorang anak yang bernama Emma yang merupakan seorang anak yatim piatu dan berusia 11 tahun. Ia ditinggal
di sebuah panti asuhan kecil yang menampungnya bersama dengan 37 anak lainnya. Panti asuhan tersebut bernama Grassville. Hidupnya bersama dengan anak yang lain itu sangat diberkahi. Mereka diberikan makanan yang lezat, tempat tidur yang nyaman, pakaian seputih salju, serta cinta dari mama sekaligus pengasuh mereka yang bernama Isabella. Para anak panti pada dasarnya diperbolehkan melakukan apapun yang mereka inginkan, kecuali untuk keluar dari kompleks ladang atau gerang yang menghubungkan panti asuhan dengan dunia luar. Pada suatu malam, salah satu anak panti bernama Connie dikirim keluar untuk diadopsi. Namun si Connie melupakan boneka kecil mainannya yang diberi nama Little Pony. Melihat hal tersebut, Emma dan Norman pun berniat memberikan boneka itu kepada Connie dan akhirnya mengikuti Connie. Dan sungguh terkejut mereka saat melihat Connie telah tewas. Mereka pun menyadari tujuan kenapa mereka diasuh oleh Isabella di panti asuhan tersebut dan kenapa mereka tidak pernah dibebaskan atau keluar dari tempat itu. Alasannya cuma satu, yaitu dikarenakan mereka akan dijadikan sebagai bahan makanan. Koneksi dari cerita Promised Neverland yang telah aku bagikan tadi dan juga Enhypen itu emang agak nyambung ya guys. Salah satu buktinya adalah tentang Sonu yang akan menjadi sosok Connie. Karena Sonu di sini itu kayak memegang boneka teddy bear. Ya sama banget kan bonekanya kayak si Connie tadi. Dan bukti yang kedua adalah tentang Nikki. Kalian lihat bagaimana Nikki dirantai. Rantai sendiri itu menggambarkan tentang bagaimana kita dipenjara. Kalau kita dipenjara otomatis kita tidak mendapatkan kebebasan. Sama sekali dengan anak-anak yang berada di Grassville. Mereka itu tidak diberikan kebebasan untuk melihat dunia luar. Mereka akan dikurung untuk dijadikan sebagai bahan makanan. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang Sonu. Sonu akan menjadi sosok yang pertama kali menjadi korban. Perlu kalian tahu bahwa pada awalnya mereka adalah manusia. Namun nantinya Mama akan membuat mereka menjadi vampir dan abadi. Orang yang pertama kali dibuat menjadi vampir adalah Sonu. Sonu ini akan selalu memegang boneka teddy bear. Boneka teddy bear sendiri mewakili tentang cinta, perhatian, kelembutan, anak-anak, kemanusiaan, dan juga tanggung jawab. Seekor beruang itu mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita itu perlu membuka hati untuk bersikap lembut dan juga peduli serta memahami situasi atau pertanyaan. Jujur ya guys, saat melihat boneka teddy bear, aku itu langsung teringat akan salah satu sosok yang sangat penting banget buat Enhypen. Ya siapa lagi ya sosoknya kalau bukan Bang Si-hyuk sebagai CEO dari Big Hit Entertainment. You know lah ya guys, apa julukan dari Bang Si-hyuk? Papa Bear. Papa Bear dan juga Teddy Bear. Bukankah itu koneksi atau teori yang saling terkait satu sama lain? Dan fun fact-nya adalah Sonu ini merupakan member Enhypen yang dipilih secara khusus oleh produser karena dia dinilai sangat potensial dengan bakatnya yang sangat memukau. So, sekarang kalian udah mulai paham dengan maksud dari boneka teddy bear yang dipegang oleh Sonu. Aku di sini pengen nguji kalian, apakah kalian benar-benar paham tentang maksud dari boneka teddy bear yang dipegang oleh Sonu? Kalau kalian udah paham, langsung aja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar tentang boneka teddy bear yang dipegang oleh Sonu. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu tentang Nikki. Nikki ditampilkan dengan kaki yang dirantai. Setelah itu, ia ditampilkan dapat melayang. Hal itu bermakna bahwa dia telah menjadi korban dan menjadi seorang vampir. Apa yang terjadi dengan Nikki di dalam musik video ini sekilas akan mengingatkan kita tentang bagaimana dirinya di trailer 2. Di sana kita melihat dirinya yang awalnya terbaring, nantinya akan menari. Sebenarnya hal ini akan relate dengan kehidupannya di dunia yang nyata. Seperti yang kalian tahu bahwa di saat dia menjalani masa trainee, dia itu tidak mendapatkan kebebasan. Why? Karena dia tidak dapat menunjukkan bakatnya kepada orang di dunia luar sana. Dia itu punya bakat menari yang sangat baik. Tapi karena dia menjadi trainee, dia tidak dapat menunjukkannya kepada siapapun. Namun setelah dia debut menjadi seorang idol atau menjadi vampir seperti yang sekarang ini, dia dapat menunjukkan bakatnya kepada siapapun. Dia akan membuktikan kepada dunia bahwa dia adalah seorang penari yang baik. Oleh karenanya dia itu dapat terbang. Pas saat dirantai, ya bakatnya itu hanya terpendam gitu, hanya dia saja yang tahu. Tapi di saat setelah dia debut nih, semua orang akan tahu bahwa dia itu adalah penari yang baik. Seperti itu guys. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian dari Hee-sung.
Nah, Hisong ini akan memakan sebuah obat. Obat tersebut dapat mempengaruhi pikiran, alam bawah sadarnya, dan membuatnya dapat melihat kenangan masa lampau, apa yang sudah terjadi padanya dan member ENHYPEN yang lain di panti asuhan tersebut. Kalau kalian perhatikan, saat Hisong memakan sebuah obat, ia ditampilkan bersama dengan member yang lain. Kenyataannya adalah ia tidak pernah bersama dengan member yang lain. Itu hanyalah halusinasi dari Hisong saja. Karena di scene yang lain, ia ditampilkan hanya sendirian, dengan kepala yang sakit dan tak berdaya, terbaring di atas meja. Obat yang dimakan oleh Hisong tadi membuatnya tersadar bahwa bukan hanya given or taken, tapi ada juga fate. Dalam pikiran alam bawah sadar dari Hisong, dia nantinya akan melihat sebuah bayangan itu muncul di Fata Morgana dengan tangan yang ingin menjangkaunya. Bayangan tangan yang berada di Fata Morgana mewakili tentang given, dan bayangan tangan yang ingin meraih tangan tersebut mewakili tentang taken. Dan akhirnya di saat dia sudah menerima apa yang telah diberikan oleh bayangan tadi, di sini berarti dia sudah mendapatkan takdirnya untuk menjadi seorang vampir. Sekarang udah paham maksud di bagian Hisong? That's not too hard to understand about it. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu tentang Song Hoon. Song Hoon ditampilkan mengeluarkan api dari tangannya. Api sendiri itu menggambarkan tentang keberanian, kelahiran kembali, gairah, kebangkitan, keabadian, kehancuran, neraka, dan juga pemurnian. Perlu kalian tahu bahwa api merupakan hal yang telah digunakan oleh manusia selama lebih dari 400.000 tahun. Kemampuan kita mengendalikan api itu terkait dengan kemampuan kita untuk berevolusi dari spesies yang lain, termasuk dari manusia berevolusi menjadi seorang vampir. Dan dalam literatur yang paling awal disebutkan bahwa manusia itu telah menulis tentang api. Mereka menulis tentang kemampuannya untuk memelihara dan juga melindungi. Tapi tidak hanya dalam hal yang positif saja. Api juga dapat dimasukkan ke dalam hal yang negatif. Hal negatifnya adalah tentang bagaimana dapat menyakiti dan juga dapat membunuh. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang ketujuh, yaitu tentang pemeriksaan. Di bagian ini kita diperlihatkan bagaimana member ENHYPEN akan diperiksa oleh seorang perempuan. Terlihat dari tangannya dan bagaimana cat kukunya yang sangat cantik. Di bagian ini juga dapat kita lihat bahwa wanita tersebut berambut pendek dan menggunakan masker berwarna putih. Wanita itu sebenarnya sosok dari Isabella. Sosok yang menyayangi anak-anak di panti asuhan dan merawat mereka dengan baik. Tapi sayangnya, anak-anak yang dia asuh ini nanti akan diberikan sebagai bahan makanan kepada iblis. Kalau nggak salah seperti itu ya. Nanti kalau salah, kalian bisa koreksi aku dengan cara komen di bawah. What I mean adalah Isabella ini sebenarnya menggambarkan tentang kalian sebagai para penggemar. Para penggemar yang kayak akan memberikan kesempatan untuk debut kepada para member ENHYPEN. Kenapa dapat demikian? Karena seperti yang kalian tahu bahwa para penggemar lah yang memberikan vote kepada para member ENHYPEN sehingga mereka terpilih dan juga debut menjadi idol K-pop. Di saat wanita tersebut melakukan pemeriksaan, tujuannya tak lain adalah untuk melakukan pengecekan apakah mereka cocok untuk dibuat menjadi seorang vampir alias dibuat untuk debut. Tapi jujur, ada satu hal yang buat aku sangat bingung banget, yaitu tentang Jake dan juga Nikki. Kenapa Jake ini yang memeriksa Nikki gitu, yang lainnya diperiksa oleh perempuan tadi, tapi kenapa Nikki ini diperiksa oleh Jake? Apakah ada sesuatu yang terjadi di antara mereka di real life? Mungkin di island, apakah pernah Jake ini mungkin nyelamatin Nikki untuk nggak jatuh ke ground seperti itu? Aku soalnya belum nonton sampai habis tentang island. Jadi mungkin dari kalian yang tahu tentang hubungan dari Jake dan juga Nikki, mungkin bisa sharing ke aku supaya aku bisa tahu ya. Langsung aja komen di bawah tentang hubungan antara Jake dan juga Nikki. Oh iya, siapa sih leader dari ENHYPEN? Langsung aja komen di bawah juga ya. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang 8, yaitu tentang Jongwon. Dalam video trailer, Jongwon ditampilkan digigit oleh Jake. Namun dalam musik videonya, ia digigit oleh Sono. Fun fact-nya adalah Jongwon itu tidak digigit oleh siapapun. Dia tidak digigit oleh Jake dan juga Sono. Tapi dialah yang mengambil taring putih tersebut dan menjadi seorang vampir. Taring putih sendiri itu merupakan simbolisme dari vampir. Di saat dia sudah ngambilnya, berarti dia sudah menjadi seorang vampir. Dan kalian juga pasti melihat bahwa pada awal scene, hidung dari Jongwon berdarah. Selain itu, tangannya juga ditampilkan berdarah. Darah sendiri itu menggambarkan tentang perjuangannya untuk debut. Perjuangannya untuk debut itu tidak semudah yang dipikirkan, tidak semudah yang dibayangkan oleh orang lain. Banyak sekali hal yang harus dia korbankan, sehingga dia dapat menjadi seperti yang sekarang ini. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu tentang menara.
Kesan pertama aku saat melihat menara di depan mereka itu adalah tentang Island dan juga musik video dari BTS yang on. Sebenarnya ya guys, Island dan juga BTS yang on itu kurang lebih kayak sama gitu loh. Sama banget tentang poin ceritanya. Apa sih poinnya? Yaitu tentang penjara dan juga kebebasan. Dan aku juga dapat menyimpulkan atau dapat berspekulasi ya bahwa Island ini itu seperti Gracefield, Gracefield dalam cerita yang kita bahas tadi di awal tadi. Gracefield di mana mereka itu dikurung dan juga diperiksa siapa sih yang cocok. Kalau udah ada yang cocok, mereka nanti akan dipilih untuk dijadikan sebagai vampir. Seperti itu guys. Dan apa kalian perhatikan di bagian ini, member ENHYPEN nanti akan membentuk koreografi seperti akan memanah bangunan tersebut. Busur dan anak panah dapat memiliki arti yang berbeda, tergantung individunya. Di lain sisi ada yang menganggap bahwa anak dan juga busur panah itu mewakili tentang lambang dari zodiak Sagittarius. Tapi di sisi lain ada yang menganggap bahwa busur dan anak panah sebagai simbol dari peperangan. Termasuk untuk ENHYPEN, busur dan anak panah itu mewakili tentang simbol peperangan mereka untuk dapat terbebas dari penjara yang selama ini mengurung mereka. Nah guys, well done. Untuk pembahasan teori dari ENHYPEN, kita udah ngebahas tentang 9 poin yang sangat penting dalam teori kali ini. Kesimpulannya apa? Yaitu tentang bagaimana member ENHYPEN menerima, mengambil, dan menjalani takdir mereka menjadi seorang vampir. Awalnya mereka memiliki kebimbangan akan hal tersebut. Namun sekarang mereka telah mendapatkan jawabannya. Mereka tidak lagi bimbang akan apa yang mereka dapatkan. Oke guys, well done ya. Aku harap kalian paham dengan teorinya seperti apa. Dan mungkin kalau kalian nggak paham, kalian bisa ulangi lagi video ini. Dan jangan lupa juga buat share kepada para engine yang lain supaya mereka semuanya juga dapat paham. Thank you banget udah nonton pembahasan teori aku. Jangan lupa untuk dukung channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang lengkap dan juga terupdate ya guys. Dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, dan jangan lupa juga buat like and comment video ini. Thank you sekali lagi, thank you banget. Kita ketemu di video pembahasan teori yang berikutnya. I'm Yusril K. Mamit. Annyeong. Gamsaham nih, Chingudul.